Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan dalam rangkaian Minggu Sembayang dan memasuki hari yang ke-6. Marilah kita sama-sama berdoa dan tunduk kepala. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Tolonglah kami untuk belajar dan mengerti serta menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tema besar kita adalah Anugerah Besar Allah. Dan pelajaran ke-6 berjudul Karunia Besar Tuhan tentang Hari Sabat. Ayat hafalan diambil dari Kejadian 2 ayat ketiga. Dikatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hari Sabat adalah sebuah anugerah tentang kasih. Sabat adalah hadiah kasih dari Tuhan untuk merawat kita baik secara jasmani dan secara rohani. Allah tahu apa yang kita perlukan, yaitu berhenti dari segala rutinitas kita. Dalam perhentian, kita bisa merenungkan segala kebaikan Allah yang sudah kita nikmati, yang sudah kita rasakan. Dan dalam perhentian, kita juga dapat berdoa untuk hari ke depan yang akan kita jalani, yang semua serba tidak pasti. Saudara-saudara, Sabat adalah hari untuk merawat jasmani. Sabat juga adalah untuk merawat kerohanian kita. Kita bisa mengekspresikan kasih kepada Tuhan Sang Pencipta dan juga mengekspresikan kasih kepada sesama kita. Ekspresi kasih kepada Tuhan bisa kita ungkapkan melalui penyembahan kita, doa kita, pujian kita, pelayanan kita dalam peribadatan di hari Sabat di tempat kudus Tuhan. Demikian juga ungkapan kasih kepada sesama dapat kita ekspresikan melalui kehadiran kita bagi saudara-saudara yang sedang memiliki persoalan dan beban yang berat. Apakah Anda, saya, kita semua akan membagikan anugerah kepada keluarga dan sahabat kita semua? Ada sebuah renungan yang ingin saya sampaikan. Malam itu adalah hari Jumat. Ayah siap memulai ibadah. Ayah telah meniup sekantong penuh balon. Ada 2 balon besar yang berbentuk hati merah dan banyak balon-balon bulat lainnya. Kedua anaknya, Lukas dan Lara, penasaran apa yang ayah akan lakukan dengan semua balon itu. Ayah menyuruh Lukas dan Lara menyebutkan semua kegiatan yang mereka lakukan selama 1 minggu. Lalu mereka menyebutkan sekolah, bermain, berbelanja, sepak bola, bekerja, nyuci baju, menyiapkan makan malam, membersihkan rumah, berkebun, mengerjakan PR, pergi bekerja, dan seterusnya. Daftarnya panjang sekali. Setiap kali mereka menyebutkan satu kegiatan, ayah menulisnya pada balon yang berbeda dengan spidol permanen. Tak lama kemudian, semua balon bulat sudah tertulis kata-kata yang besar. Nah, kedua anak itu kemudian bertanya, lalu balon yang berbentuk hati bagaimana ayah? Lalu kemudian ayah menuliskan, yang pertama, mengasihi Tuhan di suatu balon hati yang merah dan besar, lalu di balon satunya dikatakan mengasihi sesama. Lara dan Lukas berdiri di tengah ruangan, lalu ayahnya berkata, nah sekarang kalian harus menyebutkan seluruh aktivitas kalian dan balon-balon yang ada di udara ini harus kalian angkat ke atas. Tidak boleh ada balon yang menyentuh lantai. Lukas dan Lara mulai melemparkan balon-balon yang berisi tulisan kegiatan-kegiatan mereka.
Begitu banyak balon sehingga sulit untuk mencegah jatuh ke lantai. Mereka berlari ke sana, mereka berlari ke sini memukul bola dan balon itu secepat mungkin agar tidak jatuh ke lantai. Pekerjaannya sangat melelahkan dan tak lama kemudian mereka mulai merasa kelelahan. Sang ibu muncul dan berkata, bagus sekali Lara dan Lukas. Sangat melelahkan ya, menjaga semua balon agar berada di udara. Memang bekerja sepanjang 1 minggu menguras tenaga. Nah sekarang saatnya sabat, kata sang ayah. Kalian bisa membiarkan semua balon pekerjaan itu jatuh ke lantai dan beristirahat. Kemudian sang ibu mengumpulkan semua balon-balon itu ke dalam kantong sampah besar dan 2 balon berbentuk hati besar yang merah dibiarkan di lantai. Ayah berkata, Lukas, Lara, jaga kedua balon ini agar tetap di udara. Dapatkah kalian melakukannya? Lara dan Lukas dengan semangat melakukannya dan mereka bergembira sebab hanya 2 balon saja yang dijaga oleh mereka. Mereka menjaga kedua balon kasih tetap di udara dan merasa begitu menenangkan dan mudah. Setiap kali mereka menepuk 1 balon, mereka menyebutkan hal-hal baik dan penuh kasih yang dilakukan di hari Sabat. Saudaraku, ketika Adam dan Hawa bangun setelah tidur semalam di dalam malam pertama mereka di waktu penciptaan, Tuhan memiliki hadiah istimewa untuk dunia. Apakah itu? Ya, itu adalah Sabat. Sabat seperti hadiah ulang tahun setiap minggu untuk dunia. Ini adalah hadiah kasih dari Tuhan. Sejak matahari terbenam di hari Jumat hingga matahari terbenam di hari Sabtu. Ibu tersenyum. Dia katakan, Tuhan tidak lelah dan Adam serta Hawa belum bekerja sama sekali. Tapi Tuhan ingin mereka memiliki hadiah istimewa ini di setiap 1 hari dalam seminggu untuk bersamanya belajar tentang kasih dan penciptaan serta saling merawat. Ibu menyerahkan sebuah kotak besar kepada kedua anak itu. Mereka penasaran apakah isinya? Ibu berkata, ini adalah hadiah untuk mengingatkan kalian tentang anugerah istimewa yang Tuhan berikan dalam Sabat, agar kita menikmatinya. Lara dan Lukas segera membuka dan di dalamnya ada buku cerita Alkitab yang indah, berwarna-warni gambarnya. Kemudian ada tas berisi perlengkapan untuk menjelajahi alam, kartu-kartu cantik untuk diberikan kepada orang yang kesepian dan mereka yang membutuhkan, serta permainan Alkitab yang seru untuk dimainkan bersama. Mereka saling tersenyum. Sabat memang hadiah ulang tahun mingguan yang luar biasa. Untuk Anda, untuk saya, dan untuk dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kerohanian kita, tetap setia, menantikan Sabat sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.